Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengolahan skor menjadi nilai yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama itu saya, Jeffrey Indra Pratama, sebagai moderator. Selanjutnya, Fani sebagai pemateri, Yulia sebagai pemateri, Aspira Beni sebagai pemateri, Kevin sebagai pemateri, Rahmat sebagai pemateri. Baiklah, pemateri pertama itu oleh Fani. Fani akan menyampaikan materi pertama. Kepada Fani dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang penilaian acuan normatif. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari penilaian acuan normatif adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa terhadap hasil dalam kelompoknya. Tujuan dari penggunaan tes acuan norma biasanya lebih umum dan komprehensif dan meliputi suatu bidang, isi, dan tugas belajar yang besar. Ada beberapa pengertian penilaian acuan normatif. Yang pertama yaitu penilaian acuan normatif merupakan elemen pilihan yang memberikan daftar dokumen normatif yang diacu dalam standar sehingga acuan tersebut tidak terpisahkan dalam penerapan standar. Yang kedua, penilaian acuan normatif ialah nilai sekelompok peserta didik atau siswa dalam suatu proses pembelajaran didasarkan pada tingkat penguasaan di kelompok itu. Artinya, pemberian nilai mengacu pada perolehan nilai di kelompok itu. Yang ketiga, penilaian acuan normatif merupakan cara membandingkan nilai seseorang siswa dengan nilai kelompoknya. Jadi, dapat disimpulkan, penilaian acuan normatif adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada kelompok, nilai-nilai yang diperoleh siswa diperbandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lainnya, termasuk dalam suatu kelompok. Adapun ciri-ciri dari penilaian acuan normatif, yang pertama yaitu penilaian acuan normatif digunakan untuk menentukan status setiap peserta didik terhadap kemampuan peserta didik lainnya. Yang kedua, penilaian acuan normatif menggunakan kriteria yang bersifat relatif. Yang ketiga, nilai dan hasil penilaian acuan normatif tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan siswa terhadap materi yang diteskan. Yang kelima, penilaian acuan normatif memberikan skor yang menggambarkan penguasaan kelompok. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fani yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, materi yang kedua itu akan disampaikan oleh Kevin. Kepada Kevin, dipersilakan. Baik. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi, yaitu kelebihan dan kelemahan penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa terhadap hasil dalam kelompoknya. Tujuan penggunaan tes acuan norma biasanya lebih umum dan komprehensif dan meliputi suatu bidang isi dan tugas belajar yang besar. Tes acuan norma dimaksudkan untuk mengetahui status peserta tes dalam hubungannya dengan peserta yang lain yang telah mengikuti tes. Oke, next. Selanjutnya yaitu penilaian acuan patokan atau PAP. PAP biasanya disebut juga Criterion Evaluation, merupakan pengukuran yang menggunakan acuan yang berbeda. Dalam pengukuran ini, siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dengan penampilan siswa yang lain. Keberhasilan dalam prosedur acuan patokan tergantung pada penguasaan materi atas kriteria yang telah dijabarkan dalam item-item pertanyaan guna mendukung tujuan instruksional. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Kevin yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya disampaikan oleh Aspira Beni kepada Aspira Beni, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Oke, next materinya. Ya, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu adalah ciri-ciri penilaian acuan patokan. Pertama, itu dengan membandingkan hasil yang diperoleh siswa dengan menggunakan patokan atau kriteria yang telah ditentukan oleh guru. Kemudian yang kedua itu bersifat objektif atau absolut. Kemudian ketiga, digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Kemudian itu adalah kekurangan penilaian acuan patokan. Kekurangan penilaian acuan patokan pertama adalah itu kekurangannya relatif agak rumit karena perlu waktu untuk menyetujui sebuah kriteria dalam sebuah standar. Kemudian berisiko mengembangkan daftar nama kriteria yang berlainan. Selanjutnya lebih menekankan hasil daripada proses. Kemudian peringkat dapat dinyatakan dengan tidak sebenarnya secara positif atau negatif. Kemudian kadang akademis untuk mengubah kebiasaan dari menilai berdasarkan referensi norma menjadi referensi kriteria. Kemudian pikiran bahwa hanya persentase kecil yang memperoleh ranking rendah. Dan sebaliknya pasti mereka yang di pendidikan tinggi yang memperoleh ranking yang tinggi. Kemudian siswa atau mahasiswa dapat mempertanyakan nilai mereka. Kemudian kelebihan penilaian acuan patokan. Yang pertama kelebihannya itu penilaian lebih transparan dengan menggunakan rubrik atau skema penilaian marking scheme. Kemudian penilaian lebih dapat diandalkan karena menggunakan standar dan kriteria minimal. Nilai dan peringkat lebih dapat dirundingkan. Nilai atau skor dapat dipertanggungjawabkan secara objektif karena berdasarkan prestasi yang disesuaikan dengan kriteria dan standar yang telah ditentukan. Lebih banyaknya partisipasi dan motivasi siswa, serta fokus pada pembelajaran. Selanjutnya, lebih adil dan fair karena siswa atau mahasiswa diukur berdasarkan standar prestasi, bukan dengan membandingkan siswa satu dengan siswa yang lainnya. Selanjutnya, prestasi itu tergantung tingkat kebaikan dan kinerja yang ditunjukkan oleh siswa atau mahasiswa. Mengakui secara subjektif dan penilaian yang profesional dalam pemberian nilai. Kemudian, cocok digunakan untuk menempatkan kegiatan belajar bersyarat atau berseri. Selanjutnya, itu cocok digunakan untuk mendiagnosa kemampuan seseorang dalam proses pembelajaran. Terakhir, cocok digunakan untuk memonitor kemampuan setiap siswa atau kelompok dalam proses pembelajaran. Selanjutnya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Rahmat. Kepada Rahmat dipersilakan. Ya, terima kasih moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang materi yang selanjutnya yang ada di slide 10, penilaian acuan kriteria atau di dalam kurungnya PAK atau PAK. Penilaian acuan kriteria atau PAK adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dibandingkan dengan kriteria yang sudah dibuat terlebih dahulu di dalam proses pembelajaran. Penilaian acuan kriteria berasumsi bahwa hampir semua orang bisa belajar apa saja, namun waktu yang berbeda. Waktu yang berbeda dalam artian kata waktu untuk memahami apa yang dia pelajari tentu memiliki pemahaman yang berbeda-berbeda terhadap taraf kecerdasan anak tersebut ataupun kecerdasan para siswa. Konsekuensi acuan ini adalah adanya program remedi, yaitu penafsiran SK, KD, dan indikator skor hasil ujian selalu dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Gitu. Hasil ujian ini dinilai lulus atau tidak lulus berarti bisa melakukan
suatu penilaian yang dimana jika siswa lulus maka kriterianya tercapai, jika tidak lulus maka kriterianya tidak tercapai, seperti itu. Tujuan penggunaan acuan kriteria untuk menyeleksi secara pasti status individual mengenai perilaku yang ditetapkan dan dirumuskan dengan baik. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kinerja peserta ujian tanpa memperhatikan bagaimana kinerja tersebut dibandingkan dengan kinerja yang lainnya. Jadi intinya ini tentang membandingkan apa yang didapatkan sekarang dengan yang didapatkan sebelumnya. Itu semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahmat yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya disampaikan oleh Yulia Rahma. Kepada Yulia Rahma, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu kelebihan penilaian acuan kriteria. Yang pertama yaitu lebih memudahkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, bisa memahami kemajuan dan kemunduran prestasi peserta didik secara lebih spesifik, bersifat fleksibilitas penggunaannya untuk berbagai persyaratan individu. Yang ketiga, keberlanjutan pengukuran kemajuan siswa. Yang keempat, penilaian tentang siswa relatif terhadap kekuatan dan kelemahan yang bersangkutan. Hanya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yulia Rahma yang telah menyampaikan materi. Sekianlah penyampaian dari kelompok 2 tentang pengolahan skor menjadi nilai. Kalau ada perkataan yang salah dalam penyampaian materi, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.